tentang cahaya di atas cahaya. Kalau dalam bahasa Arabnya nurun ala nur, nurun ala nur. Ini terambil dari penggalan firman Allah SWT di surah An-Nur ayat 35. Kalau menurut Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Allahu Nur yaitu Allahu Hadi ahlis samawati wal ard. Allah yang memberikan hidayah kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Sebagian ulama yang lain memaknai yang dimaksud dengan Allahu Nur, nurus samawati wal ard, nur itu maknanya munawwir. Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Yang pertama ada yang memaknai secara umum, yaitu nur orang-orang yang beriman. Yang kedua ada yang memaknai secara khusus, dan pandangan ini lebih rajih, lebih kuat. Yang dimaksud dengan nurihi yaitu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah. Dialah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat zahir dan nikmat batin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat dan hakikat. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, sesuai dengan flyer yang disebarkan dan disampaikan pada kami, tema pengantar kajian kita di subuh ini, di pagi ini, yaitu tentang cahaya di atas cahaya. Kalau dalam bahasa Arabnya nurun ala nur, nurun ala nur. Ini terambil dari penggalan firman Allah SWT di surah An-Nur ayat 35. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamishkat fiha misbah, al misbahu bis sujajah, as sujajatu ka'annahu kaukabun durriyah, yukadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yuti walau lam tamsasku nar, ya, dan seterusnya. Setelah itu kemudian nurun ala nur, ya. Jamaah yang dimuliakan SWT, dalam ayat tadi Allah SWT menegaskan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, cahaya langit dan bumi. Tentu penggalan ini tidak bisa dimaknai secara harfiah, secara tekstual, karena Allah itu bentuknya bukan cahaya. Cahaya itu makhluk, ya, sehingga mustahil bagi Allah SWT untuk berbentuk cahaya. Maka ulama kita kemudian memberikan penjelasan. Ada sekian banyak penjelasan disampaikan oleh ulama. Kalau menurut Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Allahu Nur yaitu Allahu Hadi ahlis samawati wal ard. Allah yang memberikan hidayah kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Sebagian ulama yang lain memaknai yang dimaksud dengan Allahu Nur, nurus samawati wal ard, nur itu maknanya munawwir. Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Memberikan cahaya dalam arti muzhir, menampakkan. Tadinya langit dan bumi hanya ada dalam ilmunya Allah, tapi belum wujud. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dalam wujud apa yang tadinya hanya ada di dalam ilmunya. Jadi Allah nurus samawati wal ard, maknanya adalah Allah yang munawwir, memberi cahaya, menampakkan langit dan bumi dalam wujud, dalam kenyataan. Masalun nurihi, perumpamaan nurnya,
Yang dimaksud dengan nurnya yaitu nur allazi khalaqahullah, yaitu cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tafsir ulama kita apa yang dimaksud dengan nurihi dalam ayat tersebut. Yang pertama ada yang memaknai secara umum, yaitu nur orang-orang yang beriman. Yang kedua ada yang memaknai secara khusus, dan pandangan ini lebih rajih, lebih kuat. Yang dimaksud dengan nurihi yaitu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar fima yahtaju ilaihil abrar, kitab yang ditulis oleh Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menyebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT, awwalu ma khalaqallah nur nabiyyik, yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah nur nabimu. Ada riwayat yang menyebut ruh nabimu. Ada riwayat yang menyebut al-aqlu akal. Ada riwayat yang menyebut al-qalam. Nah, menurut beliau baik itu nur Muhammad, ruh Muhammad, al-aqlu dan al-qalam, yang dimaksud itu satu. Itulah al-haqiqah al-muhammadiyah, hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebut dengan al-aqlu? Karena nur Muhammad mudrik likullil asya, dia mengetahui, memahami segala sesuatu. Kenapa disebut dengan al-qalam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang merupakan nakilul ulum, yang mentransfer pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, sebagaimana fungsi kalam yang memindahkan ilmu. Maka seperti itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengenal Nabi itu ada tiga. Ada mengenal basarianya Nabi, mengenal sifat-sifat fisiknya, ada mengenal akhlaknya, ya, dan ada mengenal ruhaniyahnya. Kalau kita ingin mengenal basarianya Nabi, sifat-sifat fisiknya, yang dibaca adalah kitab-kitab Syama'il. Syama'il yang paling terkenal yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Dalam kitab itu dideskripsikan seperti apa sifat-sifat fisiknya Nabi, bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, bagaimana perawakannya, bagaimana rambutnya, ya, dan seterusnya. Itu namanya kitab Syama'il. Jadi kitab Syama'il berfungsi supaya kita mengenali Nabi secara basariyah, pada aspek kemanusiaan. Nah, kalau yang kita ingin kenali adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dibaca adalah kitab-kitab sirah nabawiyah. Nah, tapi kalau kita ingin mengenali ruhaniyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dibaca adalah kitab-kitab dalail atau tafsir dari para ulama tasawuf. Karena aspek-aspek ruhaniyahnya Nabi itu tersirat pada kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama tasawuf. Saya berikan satu contoh misalnya. Kalau secara basyariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru menjadi nabi setelah beliau berumur 40 tahun. Itu secara basyariah. Tapi secara ruhaniyah beliau sesungguhnya adalah nabi yang pertama. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, "Mata kunta nabiyan?" Sejak kapan engkau menjadi nabi? Maka beliau menjawab, "Oh, saya sudah jadi nabi wa Adam baina ruh wal jasad." Sementara Adam itu belum tercipta, belum menyatu ruh dan jasadnya. Maka secara ruhaniyah beliau adalah nabi yang pertama. Itulah makna dari firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Balad. Tapi tafsir ini hanya bisa dijumpai pada tafsir-tafsir sufi. Di surah Al-Balad Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidiu wa ma walad. Saya bersumpah, kata Allah, demi negeri ini. Negeri yang dimaksud adalah kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan demi engkau ya Muhammad yang tinggal di negeri ini. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan anak. Oh, kalau tafsir-tafsir umum yang dibaca
Maka akan dijelaskan yang dimaksud di situ semua bapak dan semua anak. Tapi para ulama tasawuf memahami bukan. Kalau dimaknai semua bapak, semua anak, tidak kuat korelasinya hubungannya dengan ayat sebelumnya. Oh, di ayat sebelumnya Allah bersumpah, saya bersumpah demi kota Makkah dan demi engkau ya Muhammad yang tinggal di kota Makkah. Kau tiba-tiba masuk demi semua bapak, demi semua anak. Nah, maka yang dimaksud di situ dengan wawalidi wa mawalad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah bapak secara ruh, tapi beliau adalah anak secara jasad. Itu sebabnya disebutkan wawalidi wa mawalad. Demi engkau ya Muhammad yang berstatus sebagai bapak dari segi ruh dan berstatus sebagai anak dari segi jasad. Maka apabila Nabi Adam alaihissalam disebut dengan Abul Basar, bapaknya Basar, Basar itu fisik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Arwah, bapaknya para ruh. Sehingga di dalam Al-Qur'an, tadi ayatnya dibacakan itu Pak, Nabi SAW itu diperintah oleh Allah untuk menyatakan apa? Ya. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bukan wa ana minal, tapi wa ana awwalul muslimin. Karena Nabi lah yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah SWT bertanya kepada para arwah, alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Maka Nabi lah yang pertama menjawab, saya bersaksi. Setelah itu kemudian semua ruh bersaksi bala syahidnya. Jadi Nabi yang pertama sekali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalun nurihi. Jadi nur yang dimaksud nur yang diciptakan oleh Allah, yaitu nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalun nurihi kamiskat, seperti miskat. Miskat itu misalnya ada dinding begini Pak, dinding kemudian dilubangi tapi tidak tembus ke belakang. Dibuat lubang di sini yang tidak tembus ke belakang. Itu namanya miskat. Fungsinya apa? Untuk dijadikan sebagai tempat menyimpan pelita. Biasa di film-film silat itu, film-film tempo dulu, ada dindingnya Pak, dinding rumah ini bukan jendela. Kalau jendela dia tembus ke belakang. Tapi dilubangi setengah saja, tidak sampai tembus ke belakang. Itu namanya miskat. Miskat itu adalah jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur ini ada di dalam miskat. Dia berada di dalam jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam miskat itu fiha misbah. Di dalamnya ada misbah. Itu adalah sadar, dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam misbah ini ada di sujajah. Sujajah itu adalah qalbu, hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan-urutannya ada tubuhnya, jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam tubuh itu ada sadar, ada dada. Di dalam dada ada qalbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitulah miskat, kemudian sujajah, lalu kemudian misbah, lalu kemudian nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tadi, yuqadu min syajaratin mubarakah. Lalu kemudian dia berasal dari syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi. Yang dimaksud di situ adalah wahyu. Jadi wahyu itu ibarat pohon yang tertanam dengan kuat, akarnya lalu kemudian menjulang tinggi. Dengan wahyu itulah seorang manusia kemudian bisa menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaitunatin. Zaituna adalah simbol ibarat dari sesuatu yang diberkahi. Wahyu yang diberkahi. La syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak ke timur, tidak ke barat. Maksudnya cahaya ini menerangi segala sesuatu. Semua ruangan itu diterangi sehingga kita tidak tahu. Misalnya cahaya ini Pak, kita tidak tahu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semua diterangi dengan cahaya yang sama. La syarqiyah wala gharbiyah. Ada juga ulama yang memaknai syarqiyah itu adalah simbol terhadap tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam.
di timur. Sementara Gharbiyah adalah simbol dari tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, karena beliau menerima wahyu di sebelah baratnya Bukit Tursina. Nah, maka ayat ini maknanya adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa, dan juga tidak sama dengan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. La syarqiyah wala gharbiyah. Yaqadu saytu hayudi walau lam tamsashu nur, walau lam tamsashu nar. Jadi seakan-akan minyaknya itu akan membuat terang menyala-nyala, ya, meskipun tidak disentuh oleh nar, oleh api. Api yang dimaksud di situ adalah at-takalif asy-syar'iyyah, taklif syariat, beban-beban syariat. Karena perintah-perintah agama yang ada dalam syariat itu terasa berat bagi manusia, itu taklif, maka dia ibaratnya adalah nar. Tapi sebetulnya di dalam nar itu ada nur, ada cahaya. Ketika beban syariat tersebut bisa dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka panasnya itu akan menjadi hilang, beratnya pada tubuh akan menjadi tidak terasa. Yang terasa adalah nurnya, yang terasa adalah cahayanya. Tapi ketika seseorang melaksanakan syariat itu tidak dengan keikhlasan, maka dia akan merasakan seperti api yang terasa panas, yang membebani dirinya. Jadi ada orang salat, berat dia rasakan salat, seperti api. Ada orang yang salat itu seperti nur, seperti cahaya. Jadi kalau nar membakar, kalau nur menerangi. Ya, seperti itulah perumpamaan bagi orang yang melaksanakan ajaran agama, ada yang sisi syariatnya saja sehingga terasa berat baginya. Nah, tapi kalau ikhlas, yang dominan adalah nurnya, adalah cahayanya. Nah, keikhlasan ini 3 levelnya, 3 tingkatannya. Saya pernah sampaikan. Yang paling rendah ketika orang beribadah mengharapkan imbalan dunia dari ibadahnya. Rajin salat duha supaya rezekinya lancar, rajin salat duha supaya urusannya dimudahkan. Boleh seperti itu, tapi ini paling rendah ikhlasnya. Nomor 2 ikhlasnya tidak lagi mengharapkan imbalan dunia, tapi yang diharapkan imbalan akhirat. Dia salat supaya dia bisa masuk surga, dia salat supaya dia tidak masuk neraka. Ini naik sedikit keikhlasannya. Tapi yang paling tinggi keikhlasannya yaitu mereka yang beribadah, jangankan imbalan dunia, imbalan akhirat pun tidak lagi diharapkan. Jadi dia beribadah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka Rabi' al-Adawiyah ketika sujud dalam salat beliau membaca seperti ini: ya Rabbah ma'abattuka khaupan min narik au ragbatan fi jannatik wa inna ma'abattuka khalisan liwajhik wa intisalan li amrik. Tuhan, saya ini tidak menyembahmu karena takut neraka, saya juga tidak menyembahmu karena mau masuk surga, tapi saya menyembahmu ikhlas untuk mendapatkan ridhamu dan juga semata-mata karena melaksanakan perintah. Beliau juga pernah berkata seperti yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirrul Asrar tadi. Kata Rabi' al-Adawiyah, ilahi ma kana nasibi minad dunya fa'atihi lil kafirin wa ma kana nasibi minal akhirah fa'atihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikrak wala uridu minal akhirah illa ru'yatak. Tuhan, kalau misalnya ada bagian dunia yang mau diberikan ke saya, tidak usah kasih ke saya, kasih saja sama orang kafir. Jadi, kalau ada bagian-bagian dunia yang mau diberikan ke saya, tidak usah Tuhan. Saya mau dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih popularitas, tidak usah, serahkan saja sama orang kafir. Ya. Wa ma kana nasibi minal akhirah fa'atihi lil mu'minin. Kalau ada bagian akhirat yang mau dikasih ke saya, tidak usah dikasih ke saya, kasih saja sama orang beriman. Mau dikasih surga, derajat yang tinggi di surga, tidak usah Tuhan, kasihkan saja kepada orang yang beriman. Terus apa yang beliau harapkan? Kalau dunianya diminta kasihkan kepada orang kafir, akhiratnya diminta kasihkan kepada orang yang beriman. Beliau mengatakan, fala uridu minad dunya illa zikra. Tidak ada bagian dunia yang saya inginkan kecuali berzikir. Wala uridu minal akhirah illa ru'yatak. Dan tidak ada yang saya inginkan dari bagian akhirat kecuali
memandangmu ya Allah. Jadi di dunia ini yang saya harapkan cuma bisa berzikir saja. Di akhirat yang saya harapkan cuma memandangmu saja ya Allah. Ya, biar tidak masuk surga. Cuma kalau kita ditanya, mohon maaf jamaah sekalian, kalau kita harus memilih, pilihan pertama masuk surga dan ditempatkan di tempat yang paling tinggi di surga, tapi tidak diberikan kenikmatan memandang Allah. Atau pilihan kedua, diberikan kenikmatan memandang Allah tapi tidak masuk surga. Kira-kira kita akan memilih yang mana? Mungkin banyak akan memilih biar saya tidak memandang Allah, yang penting saya masuk surga saja ya. Tapi kata beliau, tidak ada bagian akhirat yang saya inginkan kecuali ru'yatak. Saya hanya ingin memandangmu ya Allah. Surga itu nikmat, tapi yang lebih nikmat daripada surga adalah memandang keindahan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, pada Tuhanlah mereka memandang. Nabi SAW juga pernah menyampaikan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar fi lailatul badar la tudamun. Sungguh pasti kalian akan melihat Tuhanmu seperti kalian bisa melihat bulan ketika purnama, dan kalian tidak perlu berdesak-desakan. Ya, berapa banyak penduduk manusia yang ada di muka bumi ini, miliaran manusia di muka bumi, bisa melihat bulan di saat yang sama tanpa harus berdesak-desakan. Maka itulah perumpamaannya di hari kemudian nanti, bagi mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, mereka akan bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus berdesak-desakan. Nah, nurun ala nur, ya, nur di atas nur. Sebagian ulama memaknai nurun ala nur yaitu nur hidayah yang diletakkan di atas nur istiqamah. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan hidayah kalau dia tidak istiqamah. Ya, hidayah itu sendiri 4 tingkatannya. Yang paling rendah namanya garisan naluri. Ya, ketika misalnya perut saatnya diisi, Allah kasih kita hidayah. Hidayah itu berupa rasa lapar. Kalau kita tidak dikasih rasa lapar, kita tidak tahu, ini perut saatnya diisi. Ketika mata saatnya diistirahatkan, Allah kasih hidayah, dikirim rasa ngantuk. Kalau Allah tidak kirim rasa ngantuk, kita tidak tahu ini mata saatnya untuk diistirahatkan. Di atasnya hidayah naluri itu adalah hidayah indra. Dikasih kita indra oleh Allah SWT, kemampuan untuk melihat, mendengarkan, merasa. Di atas indra dikasih kita hidayah akal. Ya, karena indra biasa salah. Ketika mata melihat matahari, maka matahari itu terlihat hanya seperti jam dinding saja besarnya. Itu menurut mata. Oh, ternyata matahari jauh lebih besar dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Maka dikasihlah kita hidayah akal untuk meluruskan kesalahannya indra. Tapi ternyata akal pun punya keterbatasan. Akal tidak tahu sebelum kita ada di dalam rahim di mana kita berada. Akal tidak bisa menjawab. Akal juga tidak bisa menjawab kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, kita akan kemana? Akal tidak bisa menjawab. Bahkan akal tidak bisa memikirkan dirinya sendiri. Nah, coba kita pakai akal, pikirkan akal kita sendiri. Kita tidak bisa. Jadi akal ini punya keterbatasan. Dia tidak bisa menjangkau hal-hal yang bersifat gaib. Maka Allah kirimkan hidayah yang tertinggi. Itulah hidayah yang berupa wahyu. Ini hidayah yang tertinggi yang Allah berikan kepada manusia. Nah, hidayah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Karena itulah kita diajari oleh Allah untuk selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan, jangan gelincirkan hati kami. Sudah dikasih hidayah, tiba-tiba hidayah itu dicabut. Ya, ada orang Pak sudah dapat hidayah, tercabut hidayah itu dari dirinya. Karena itu pula setiap salat, di setiap rakaat wajib baca Fatihah. Dan di salah satu ayatnya kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah. Maksudnya beri kami hidayah, tetapkan kami dalam hidayah yang sudah ada dan tambahkan lagi hidayahmu itu ya Allah. Nah, supaya bisa bertambah maka nur istiqamah yang dibutuhkan. Keistiqamah. Dan ini berat. Ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi, surah Hud ayat 112. Ketika ayat itu turun, rambutnya Nabi langsung beruban. Sejak ayat itu turun, Nabi tidak pernah lagi tertawa seperti sebelumnya.
Maka Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, araka syibta? Ya Rasulullah, saya melihatmu kok tiba-tiba banyak uban ya Rasulullah. Apa yang membuatmu beruban? Kata Nabi, sayyabatni Hud wa akhawatuha. Saya ini dibuat beruban oleh surah Hud dan yang semacamnya, terutama ayat 112-nya. Itulah ayat yang membuat Nabi banyak ubannya. Nah, apa isi ayat 112 surah Hud itu? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Maka istiqamalah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan. Begitu juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Jadi ternyata yang paling berat dirasakan oleh Nabi itu adalah perintah istiqamah. Maka istiqamah itu berat. Kalau tidak berat bukan istiqamah namanya, istirahat. Kalau istirahat tidak berat, tapi kalau istiqamah pasti berat. Meskipun kalau menurut ulama tasawuf, yang membuat ayat ini berat bagi Nabi bukan karena beliau diminta istiqamah, bukan karena beliau diperintah istiqamah, tapi yang membuat ayat ini berat bagi Nabi karena umatnya juga diperintah istiqamah. Seandainya cuma beliau sendiri yang diperintah istiqamah, ringan bagi Nabi. Yang membuat berat bukan cuma Nabi yang diperintah istiqamah. Wa man taba ma'ak. Orang-orang yang bertobat bersama Nabi sadar kita ini umatnya akan susah untuk istiqamah dalam ketaatan. Itu yang membuat ayat ini terasa berat bagi Nabi SAW, sehingga kita diajari doa supaya bisa istiqamah. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al. Allahumma ya Allah, jammilna, perindahlah kami semua, bil afiyati wassalamah, dengan afiat dan keselamatan, wa haqqiqna, kokohkan kami ya Allah, bit taqwa wal istiqamah, dengan takwa dan istiqamah, wa a'izna min mujibatin nadamah, lindungi kami dari hal-hal yang bisa mendatangkan rasa penyesalan. Nah, itu doa diajarkan supaya diantaranya kita bisa istiqamah. Ada lagi ulama yang memaknai nurun ala nur, yaitu nur Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda itu nurun ala nur dengan nur fauqa nur. Ya, meskipun terjemahan Indonesianya sama, kalau bahasa Indonesianya sama-sama, cahaya di atas cahaya. Tapi orang Arab Pak membedakan ala dengan fauqa. Kalau ala itu menempel, ini namanya ala. Tutupnya di atas gelasnya, ini namanya ala. Tapi kalau misalnya begini namanya fauqa. Namanya fauqa. Di atas juga, cuma dia tidak melekat. Ya, jadi kalau nur Allah melekat pada nur Nabi. Tapi kalau nur Nabi itu ada jarak dengan kita ini manusia, ya, tidak langsung melekat. Nabi SAW menyampaikan, ana al-qasim wallahul mu'ti. Saya yang membagi-bagi cahaya. Allah yang memberi. Allah yang memberi kepada Nabi, tapi Nabi yang kemudian membagi-bagi cahaya itu kepada seluruh manusia. Sehingga disebutkanlah dalam lanjutannya, ya, Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini semua bahasa apa? Bahasa amsal, bahasa perumpamaan. Ya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada akhirnya selalu minta kepada Allah agar kita diberi nur, diberi cahaya. Di antaranya dengan membaca Allahumma ja'al fi qalbi nurah. Ya Allah, jadikan di hatiku ada cahaya, wa fi sam'i nurah, di pendengaranku ada cahaya, wa fi basari nurah, di penglihatanku ada cahaya, wa amami nurah, di depanku ada cahaya, wa wara'i nurah, di belakangku cahaya, wa fauqi nurah, di atasku cahaya, wa tahti nurah, di bawahku cahaya. Allahumma atini nurah. Ya Allah, beri saya cahaya. Mungkin demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.